Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidan Maulana dengan NIM 2316005054, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan diagram tentang sistem pengelolaan dana bank syariah, dan di mana produk dan prinsip kerja bank syariah. Yang pertama itu sumber dana. Sumber dana bank syariah berasal dari beberapa jenis akad yang semuanya harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Di dalam sumber dana ada 4 akad. Yang pertama itu giro wadiah. Giro wadiah itu adalah dana titipan yang dimana nasabah mempercayakan uang kepada bank berdasarkan akad wadiah yad damanah. Hak bank, yaitu bank dapat menggunakan dana tersebut untuk operasional dengan tanggung jawab penuh untuk mengembalikan saat nasabah membutuhkannya. Karakteristiknya, tidak ada kewajiban bagi bank untuk memberikan imbalan hasil kepada nasabah, tetapi bank dapat memberikan bonus secara sukarela tanpa perjanjian sebelumnya. Yang kedua itu tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah dana tabungan dengan akad mudharabah mutlaqah, yang dimana nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudarib, itu sebagai pengelola dana. Prinsip kerjanya itu ada 3. Yang pertama itu dana digunakan oleh bank untuk kegiatan investasi yang sesuai dengan syariah. Itu pun yang kedua yaitu keuntungan yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal. Dan ketiga, kerugian jika terjadi tanpa kelalaian ditanggung oleh pemodal. Yang ketiga itu deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah dana simpanan berjangka tertentu berdasarkan akad mudharabah, di mana itu dana tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo kecuali ada persetujuan khusus. Yang keempat itu equity atau modal bank. Equity adalah dana internal atau modal yang dimiliki oleh bank. Equity memiliki fungsi yang pertama yaitu mendukung likuiditas bank. Yang kedua itu menutup potensi risiko kerugian. Dan yang ketiga itu membiayai operasional bank syariah. Dan semua dana dari berbagai sumber ini digabungkan dalam pooling dana untuk kemudian dikelola dan disalurkan ke berbagai sektor. Yang kedua itu penyaluran dana atau produk dan prinsip kerja bank syariah. Dana yang terkumpul dalam pooling dana disalurkan menggunakan berbagai mekanisme pembiayaan berbasis prinsip syariah. Rincian setiap produk adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sel basit, itu berbasis penjualan. Produk ini berbasis akad jual beli, di mana bank mendapatkan keuntungan dari margin atau selisih harga. Sel basic ini memiliki jenis-jenisnya sebagai berikut. Yang pertama itu murabahah, yaitu akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Contohnya seperti nasabah membutuhkan rumah seharga 500 juta. Dan bank membeli rumah tersebut lalu menjualnya kepada nasabah seharga 550 juta secara cicilan. Yang kedua itu salam. Akad jual beli dengan pembayaran di muka, sedangkan barang dikirimkan di kemudian hari. Seperti barang yang biasanya digunakan untuk produk pertanian atau komoditas. Yang ketiga itu istisna. Istisna adalah
akad jual beli barang pesanan yang dimana barang diproduksi terlebih dahulu sesuai dengan permintaan nasabah. Dan pembayarannya biasa dilakukan bertahap ataupun sekaligus. Dan itu less base. Produk ini berbasis akad yang dimana penyewaan barang atau aset. Jenis-jenisnya yang pertama itu ijarah. Ijarah itu akad penyewaan barang atau jasa di mana bank menyediakan barang untuk disewa oleh nasabah. Contohnya, bank menyewakan alat berat kepada nasabah untuk proyek konstruksi dengan imbalan sewa atau ujrah. Yang kedua itu IMBT atau ijarah muttahiyah bit tamlik. Adalah akad penyewaan yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh nasabah. Contohnya itu nasabah menyewa kendaraan selama 5 tahun. Setelah pembayaran angsuran selesai, kendaraan tersebut menjadi milik nasabah. Yang ketiga itu PLS base, yaitu profit and loss sharing atau berbasis bagi hasil. Produk ini menggunakan prinsip berbagai keuntungan dan kerugian. Jenis-jenisnya sebagai berikut. Yang pertama itu akad mudharabah. Itu akad kerjasama di mana nasabah menyediakan modal, sedangkan bank mengelola modal tersebut dalam usaha tertentu. Keuntungan dibagi sesuai nisbah dan kerugian ditanggung oleh pemodal kecuali terjadi kelalaian dari bank. Yang kedua itu musyarakah, yaitu akad kerjasama usaha di mana nasabah dan bank sama-sama menyetor modal untuk menjalankan usaha. Keuntungan dan kerugiannya itu dibagi sesuai proporsi modal masing-masing. Yang keempat itu aktivitas tambahan. Bank syariah juga melakukan investasi pada instrumen berbasis syariah seperti SBIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah, surat berharga syariah untuk menjaga likuiditas bank. Yang kedua itu obligasi syariah, itu investasi pada surat utang berbasis syariah untuk memperoleh imbal hasil. Materi selanjutnya tentang pendapatan bank syariah. Bank syariah memperoleh pendapatan dari produk dan jasa yang dikelola, yaitu yang pertama itu margin. Margin itu pendapatan dari akad mudharabah berupa selisih antara harga beli dan harga jual barang. Yang kedua itu ujrah. Ujrah itu adalah imbalan yang terima dari akad ijarah atau sewa. Yang ketiga itu bagi hasil. Bagi hasil itu pendapatan yang diperoleh dari akad mudharabah dan musyarakah. Yang keempat itu bonus, yaitu insentif tambahan yang dapat diberikan bank kepada nasabah sebagai penghargaan. Selanjutnya materi yang keempat itu tentang profit distribution atau distribusi keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana dibagi menjadi dua porsi utama. Yang pertama porsi nasabah, yaitu bagian keuntungan yang menjadi hak nasabah sesuai nisbah yang disepakati di awal. Yang kedua itu porsi bank, bagian keuntungan yang menjadi hak bank sebagai pengelola dana. Selanjutnya yang didistribusikan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima itu jasa tambahan bank syariah. Selain pembiayaan, bank syariah menyediakan layanan tambahan seperti kiriman uang atau transfer dana antara bank atau antar wilayah. Yang kedua itu inkaso, penagihan cek, bilet giro atau dokumen berharga. Yang ketiga itu garansi bank, penjaminan transaksi bisnis atau proyek. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.